Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana, saya dari kelas MJ401. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lia selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk tugas Bahasa Indonesia ini, saya ingin membahas mengenai buku dan artikel ilmiah. Untuk pembahasannya, saya ingin membahas mengenai opini, kritik, kelebihan, kekurangan, serta alasan memilih buku dan artikel ilmiah. Yang pertama, saya ingin memulas mengenai buku yang berjudul Perekonomian Indonesia, penulis Rumanintya Liseria Putri, SEMM, penerbit Mangu, tebal 203 halaman, tahun terbit 2019, ISBN 978602475. Untuk ulasan buku, yaitu yang pertama, membahas mengenai opini. Buku Perekonomian Indonesia ini adalah salah satu buku yang dikemas secara simpel dan jelas melalui tokoh yang paham tentang perekonomian. Buku ini berisi sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kritik, buku ini dibuat secara singkat, padat, dan lengkap sehingga isinya berupa informasi penting, namun tidak ada terlalu banyak memaparkan tentang perekonomian yang luas yang ditulis secara panjang. Untuk kelebihan buku ini memiliki sistematika penulisan yang terstruktur dengan baik, dipecah menjadi 10 bab yang mencakup berbagai aspek perekonomian Indonesia, mulai dari sistem ekonomi, sejarah perekonomian, hingga isu-isu terkini seperti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kekurangan buku yang berjudul Perekonomian Indonesia karya Rumanintya Lisaria Putri SEMM memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami perekonomian Indonesia, namun buku ini perlu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penilaian keseluruhan dari buku ini yaitu Perekonomian Indonesia adalah buku yang membahas tentang lingkup ruang dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia, serta memberikan pandangan penulis tentang arah dan jalan pencapaian tujuan tersebut. Penulisan buku ini didasarkan pada hasil studi lapangan kepenulisan di berbagai daerah dan wilayah Indonesia, sehingga merupakan gambaran pergerakan konkret kepenulisan dalam turut mewarnai arah dan sejarah perekonomian Indonesia ke depan. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai artikel ilmiah yang diulas, yang berjudul Pembangunan Ekonomi Indonesia Berbasiskan Lingkungan dan Budaya, penulis Dr. I. Nengah Punia, MSI, Universitas Udayana Denpasar, tebal 21 halaman, tahun terbit 2015. Ulasan artikel ilmiah yang pertama yaitu memberikan opini. Artikel ini membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi. Kemudian kritik, kurangnya tinjauan kritis terhadap isu-isu yang muncul dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia berbasiskan lingkungan dan budaya, yang merujuk pada kekurangan dalam menyajikan perspektif yang beragam atau dalam menantang gagasan-gagasan yang ada. Kelebihan artikel ini menawarkan kedekatan holistik terhadap pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan budaya. Kemudian artikel ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks lokal Indonesia, termasuk nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat dipetik. Adapun kekurangan dari artikel ilmiah ini, yang pertama keterbatasan analis empiris, yaitu keterbatasan dalam penulisannya. Yang kedua, kurangnya ulasan kritis, yaitu kurangnya dalam menyajikan ulasan kritis. Untuk penilaian keseluruhan, artikel ini menyoroti pentingnya memahami dan menganalisis hubungan antara pembangunan ekonomi dengan lingkungan dan budaya di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan dan budaya di Indonesia. Alasan saya memilih buku dan artikel ilmiah, yang pertama buku, karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan perekonomian di Indonesia.
Selain itu, buku ini juga memberikan pandangan penulis tentang arah dan jalan pencapaian tujuan terkait perekonomian Indonesia. Kemudian artikel ilmiah, karena membahas pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis pada lingkungan dan budaya, yang merupakan aspek penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.